Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas 11-4 akan menyajikan video praktikum kimia mengenai bentuk molekul yang akan digambarkan dengan menggunakan bola plastik dan juga lidi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Rangga dan teman-teman saya. Saya Aulia Khairunisa. Saya Atika Sari. Saya Adela Lauran Tasya Putri. Saya Aulia Rahma. Saya Marvelino Putra Geta. Nah, untuk lanjut ke pemahamannya, simak video berikutnya. Menurut teori FSIPR yang didasarkan bahwa hidup yang pasangan-pasangan elektron baik yang berikatan maupun yang tidak berikatan atau bebas akan saling tolak menolak karena sama-sama berbahan negatif. Kenapa saling tolak menolak? Karena mereka akan mencari posisi paling jauh agar menetralkan tempat mereka, dan inilah yang akan membentuk posisi bentuk molekul. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu molekul CCl4, di mana molekul ini terdiri dari dua atom, yaitu atom C dan juga atom Cl. Nah, atom C merupakan golongan dari 4A, di mana memiliki elektron valensi 4, dan juga atom Cl merupakan golongan dari 7A, di mana dia memiliki elektron valensi 7. Nah, agar mencapai oktet, jadi karena Cl kekurangan satu elektron valensi, elektron valensi C diberikan kepada Cl agar mencapai oktet. Nah, mendapatkan hal seperti ini, di mana elektron valensi C, semua elektron valensi C berpasangan dengan satu elektron valensi Cl. Nah, untuk struktur Lewisnya seperti ini, merupakan ikatan kovalen rangkap tunggal. Nah, untuk mencari PEB atau pasangan elektron bebas yang dikatakan dengan simbol E, yaitu elektron valensi A dikurangi X dikali B per 2, di mana elektron valensi A yaitu A merupakan atom C dikurangi X yaitu angka indeks dari Cl, dan juga dikali B yaitu jumlah kurangnya elektron valensi dari Cl. Nah, elektron valensi A yaitu ada 4 dikurangi dengan X yaitu ada 4 dikali dengan 1 karena Cl kekurangan 1 elektron per 2 dapat dihasilkan yaitu 0 per 2 sama dengan 0. Nah, karena PEB ini atau pasangan elektron bebas yaitu 0, maka tipenya yaitu AX4. E-nya tidak usah karena dia 0 dan termasuk tetrahedral. Nah, tetrahedral memiliki sudut 109,5 derajat. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan bentuk molekul CO2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adela Lauran Tasya Putri. Jadi, C adalah golongan 4, jadi memiliki muatannya ada 4. Dan O di sini ada 2, jadi muatannya ada 6. Supaya O ini stabil, maka C ini menyumbangkan elektron ke O. Jadi, bentuknya kayak gini. Lalu struktur Lewisnya kayak gini. Kalau mau tahu ikatannya apa, ikatannya ikatan kovalen polar. Untuk mencari rumus PEB, yaitu ada E sama dengan elektron valensi A dikurangi E dikali B dibagi 2. Di mana elektron valensi A itu yang mana? Yang C. C adalah muatannya ada 4. Lalu E ini adalah muatan yang O. Jadi ditulis 2. P adalah jumlah elektron yang terikat pada atom pusat. Jadi di sini kan atom pusat sama ikatan O ini ada 2. Jadi tulis 2. 2 kali 2 adalah 4. 4 dikurang 4 dibagi 2 sama dengan 0. Tipenya yaitu AX2. Kenapa AX2? Karena di sini AX muatannya 2. Karena E-nya adalah 0, jadi nggak usah ditulis. AX2 membentuk molekul linear, yaitu sudutnya adalah 180 derajat. Ini bentuknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk molekul yang ketiga, yaitu BF3. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Sari. Untuk pembahasan yang pertama yaitu B adalah golongan ketiga yang berarti memiliki 3 elektron valensi. Kemudian F adalah golongan 7 yang berarti memiliki 7 elektron valensi. Nah, agar unsur F ini stabil, maka elektron valensi dari
B ini diberikan kepada unsur F, dan berarti di sini dan ini ke sini dan yang terakhir di sini dan terbentuk seperti ini, yaitu B sebagai atom pusat yang dimiliki oleh unsur F. Kemudian bentuk strukturalisnya seperti ini. Kemudian masukkan rumus untuk mencari pasangan elektron bebas, yaitu E sama dengan E, F A dikurangi X dikali B per 2. Nah, EVA ini adalah elektron valensi dari unsur B, yaitu 3, kemudian X adalah jumlah elektron ikatan, yaitu 3, kemudian B adalah jumlah elektron yang dibutuhkan F-nya agak stabil, yaitu 1, kemudian per 2. Kita jumlahkan 3 dikurangi 3 adalah 0, kemudian dikali 1 sama dengan 0 per 2, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk menentukan tipenya yaitu A X3. Maka tidak ada elektron bebasnya karena di sini elektron bebasnya, pasangan elektron bebasnya 0. Kemudian terbentuk yaitu trigonal datar yang sudutnya 120 derajat. Dan ini gambarnya. Perkenalkan, nama saya Kristirangga akan menjelaskan mengenai molekul kita yang keempat, yakni sulfur heksafluorida atau yang biasa F6. Nah, karena tujuan kita untuk mencari bentuk molekul dari sulfur heksafluorida, maka yang pertama kali harus kita tentukan yaitu rumus bentuk molekulnya. Dan untuk menemukan rumus bentuk molekulnya, ada dua hal yang harus diketahui, yakni pasangan elektron bebas yaitu Pb dan juga pasangan elektron ikatan atau Pi. Dan untuk menentukan Peb dan Pi-nya, kita harus menentukan struktur Lewisnya terlebih dahulu. Dikarenakan sulfur ini terletak di golongan 6A, maka memiliki elektron valensi berjumlah 6 yang kemudian dijumlahkan dengan jumlah atom fluor yang berjumlah 6. Pokoknya habis. Oke. Dan dikarenakan fluor ini terletak di golongan 7A, maka juga akan memiliki elektron valensi sejumlah 7. Nah, sebutkan X. Dan untuk selanjutnya kita akan menghubungkan elektron valensi pada atom sulfur elektron fluor yang belum berikatan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oh maaf, kurang 1 ya. 5 dan dari sini kita dapat sulfur sebagai atom pusat, yakni berada di tengah.
sulfur ini dikarenakan setiap elektronnya itu berikatan dengan satu elektron pada atom F, maka ini agak menyimpang dengan kaidah oktet. Sudah terlihat sekarang elektron dari setiap elektron sulfur berikatan dengan satu elektron yang belum berikatan pada atom fluor, sehingga dapat membentuk ikatan kovalen rangkap satu pasang, berjumlah satu pasang. Oke, dari sini kita udah menemukan bentuk dari molekul sulfur hexafluorida. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menentukan rumus bentuk molekulnya. Dan untuk menentukan rumus bentuk molekulnya, yang perlu diketahui yang pertama yaitu pasangan elektron bebas. Dan untuk mengetahui pasangan elektron bebas menggunakan rumus seperti ini, di mana pasangan elektron bebas disimbolkan dengan huruf E besar. E sama dengan jumlah elektron valensi atom pusat. Atom pusatnya kita tidak tahu atom pusatnya itu sulfur, maka dilambangkan dengan A besar. A besar dikurangi pasangan elektron ikatan, di mana pasangan elektron ikatan atau P ini dilambangkan dengan X. Lalu dikalikan dengan B, di mana B ini merupakan jumlah elektron yang dibutuhkan oleh atom fluor untuk mencapai kaidah oktet. Lalu dibagi dengan 2. Maka hasilnya kita ketahui bahwa elektron valensi atom pusat sebesar 6 kan? Jumlah 6 dikurangi pasangan elektron ikatan. Kita dapat mengetahuinya dengan angka indeks atom yang mengelilingi atom pusat, yakni 6 dikurang 6 dikalikan dengan B. Jadi ini merupakan jumlah elektron yang akan dibutuhkan oleh atom fluor untuk memenuhi kaidah oktet. Yang diperlukan berapa? 1. Berarti 1 dibagi dengan 2, maka dapat kita tentukan 6 dikali 1 sama dengan 6, 6 dikurangi 6 sama dengan 0, dibagi 2 sama dengan 0. Oke, maka kita sudah mengetahui D nya sama dengan 0 dan pasangan elektron ikatannya sejumlah berapa ya? 6. Nah, dari sinilah kita dapat menentukan rumus bentuk molekulnya yang didapatkan dari tabel yang sudah tersedia. Yakni rumusnya apa tadi? Berapa ya? AX6 kan? Ternyata rumusnya AX6. AX6.
ya, terlihat jelas. Dan dimana rumus AX6 ini merupakan bentuk yang sudah rumus yang sudah ditetapkan bentuknya, yaitu bentuk oktahedral. Baik, selanjutnya bentuk oktahedral ini akan kita visualisasikan dalam sebenarnya sudah. Nah, jadi untuk bentuk molekul dari molekul sulfur heksafluorida seperti ini, dan untuk ukuran sudutnya dari mana? Ukuran sudutnya itu yaitu 90 derajat. Nah, inilah serangkaian cara yang digunakan untuk menentukan rumus sekaligus bentuk molekulnya. Sekian, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses pembuatan bentuk molekul melalui model yang menggunakan bahan-bahan dan alat seperti balon plastik dan juga lidi. Dan kita akan menggunakan gunting untuk melubangi bolanya. Baik, selanjutnya kita dikarenakan yang pertama kita membahas mengenai molekul apa tadi? CCl 4 ya, atau ya CCl4 atau karbon tetraklorida, di mana atom karbon menjadi atom pusatnya sebagai atom pusat, maka yang lainnya yaitu atom fluor akan membentuk ikatan tunggal dengan atom pusatnya, yakni atom karbonnya. Seperti ini. Dikarenakan bentuknya tadi sudah kita ketahui, yaitu bentuknya menurut apa tadi? Tetrahedral. Oh ya, seperti segitiga di atas, segitiga dengan ekornya berada di bawah. Seperti ini. Jadilah bentuk molekul tetrahedral menggunakan rumus yang telah ditentukan dari molekul karbon tetraklorida. Nah, tadi kita kelupaan untuk mengukur besar sudutnya menggunakan busur. Baik, di sini kita menggunakan atom pusat sebagai acuannya, nolnya, dengan sudut 0 derajatnya. Maka kita dapat, dikarenakan dalam rumus tadi didapat sudut sebesar 109,5 derajat. Apakah benar? Nah, oke, hampir mendekati. Oke, benar. Nah, oke, lanjut bentuk molekul, merakit bentuk molekul untuk rumus yang kedua, yakni CO2, karbon dioksida, yang berbentuk linier dengan sudut berapa derajat tadi? 180 ya, 180 derajat, dengan atom karbon sebagai atom pusatnya. Ya, kita tinggal memasukkan atom oksigen ke dalam atom pusatnya. Nah, sehingga dapat membentuk bentuk linear seperti pada rumus yang tadi ditentukan. Selanjutnya kita ukur, dikarenakan tadi 180 derajat ukuran linearnya untuk molekulnya. Oke, maka benar ya, udah lurus. Kalau lurus berarti benar 180 derajat. Oke, selanjutnya lanjut ke molekul apa tadi?
BF4 boron trifluorida, di mana atom pusatnya yaitu atom B, atom boron, di mana tadi sesuai dengan hasil yang telah ditentukan tadi bentuk molekulnya, di mana bentuknya itu namanya diagonal planar, di mana diagonal planar ini merupakan atom fluor yang mengelilingi atom boron di sekitarnya membentuk segitiga seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah bentuk dari diagonal planar, dan selanjutnya kita akan mengukur besar sudutnya, di mana tadi sesuai dengan hasilnya besar sudut dari bentuk molekul diagonal planar ini sebesar 120 derajat. 120, wow, tepat sekali. Lanjut ke bentuk molekul yang keempat, yakni bentuk oktahedral, di mana atom sulfur sebagai atom pusatnya dan terdapat 6 atom fluor yang mengelilinginya seperti ini. Buka. Set. Set. Nah, seperti ini. Meski di sini agak melengkot karena kesalahan teknis dari penjebolan bola, maka seperti inilah bentuk molekulnya. Dan untuk mengukur sudutnya, besar sudutnya, yang tadi dimana didapat besar sudutnya sebesar 90 derajat, maka besar sudutnya yakni 90 derajat dari sini ke sini. 90 derajat sama persis. Baik. Nah, berdasarkan penelitian kita kali ini menggunakan media bola dan lidi, dapat disimpulkan bahwa suatu geometri bentuk molekul itu bergantung pada pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas yang berada di sekitar atom pusat. Nah, itu menggunakan atau dengan prinsip gaya tolak menolak yang berada di pada pasangan ikatan valensi, yaitu bisa disebut VSIPR. Nah, kita menggunakan media bola dan lidi ini karena berfungsi untuk menggambarkan posisi-posisi atom pusat dan arah-arah ikatan pada molekul. Nah, melalui praktikum kita kali ini, kita dapat mengetahui bahwa beberapa bentuk-bentuk molekul, yaitu yang pertama oktahedral, tetahedral, linear, dan trigonal datar. Hasil menunjukkan bahwa semakin banyaknya pasangan elektron bebas, maka akan mengalami penyimpangan yang dari bentuk-bentuk ideal peningkatan karena peningkatan gaya tolak menolak antar pasangan elektron. Nah, dengan demikian kita memilih bola dan lidi ini karena kita dapat memahami dan memvisualisasikan susunan-susunan elektron pada bentuk molekul. Sekian video praktikum kimia yang telah kami sajikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.